Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menegaskan tentang mengapa banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kecemasan ini, banyak sekali sensasi tubuh yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dan untuk kali ini saya akan membicarakan tentang istilahnya somatosensory vulnerability atau kerentanan somatosensori pada kasus-kasus gangguan psikosomatik. Nah, di antara teman-teman pasien-pasien gangguan kecemasan pasti sering merasakan bahwa badannya itu tidak nyaman. Dan ini juga yang menyebabkan tidak semua orang yang mengalami gangguan psikosomatik akan langsung datang ke dokter jiwa. Mereka biasanya akan kemana-mana dulu, ya, bisa ke dokter penyakit dalam, ke dokter penyakit dalam khusus gastro, atau ke dokter saraf, atau bahkan ke dokter THT, ya. Karena banyak diantaranya mereka mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan fisik. Salah satu hal yang juga sering kali ditemukan adalah kondisinya juga berkaitan dengan masalah-masalah ketidaknyamanan fisik yang terus-menerus walaupun sudah diberikan pengobatan. Jadi kalau misalnya teman yang perempuan biasanya ya masih muda, usianya masih 20-30-an, dengan keluhan berdebar-debar dan di jantung, dan mereka datang ke dokter jantung misalnya untuk mengkonfirmasi apakah ini sudah kondisi yang berat atau tidak, mereka biasanya menemukan bahwa kondisinya itu sebenarnya tidak problematik, ya, tidak terlalu berpengaruh yang berat terhadap kesehatannya. Ini cuma debar-debar biasa sebagai sensasi dari kecemasan atau gangguan panik sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak puas dengan apa yang ada, sehingga kebanyakan lari lagi ke dokter lainnya misalnya. Pada beberapa kasus khusus yang sering saya temukan di dalam praktek, ketika situasi otak itu sangat mempengaruhi ke fisik, misalnya lewat sistem saraf pusat otonom, parasimpatik, dan simpatik, maka gejala fisiknya itu memang nampak seperti real atau nyata. Contoh yang paling sering kita temukan adalah gangguan lambung. Orang dengan gangguan lambung biasanya itu merasakan perutnya itu nggak enak banget. Mereka merasakan rasanya itu kayaknya kepingin nggak nyaman lah, ya, entah sakit lambungnya, kembung, GERD, dan segala macamnya. Dan pada beberapa kasus, dan saya suka melihat juga di dalam praktek, teman-teman dokter penyakit dalam gastrologi juga memberikan obat yang sifatnya tuh khusus buat teman-teman ini. Tapi ada juga obat penenangnya di dalamnya, biasanya di dalam racikan misalnya. Sering kali saya temukan tuh di dalam praktek sehari-hari. Dan ternyata pasiennya membaik. Ya, kadang-kadang hanya dalam waktu 1-2 minggu setelah pemberian obat penenang yang dicampur dalam obat mah yang lainnya atau obat lambung lainnya, gejalanya membaik. Dan inilah yang kemudian membuat pasien merasa bahwa, oh iya, ini benar sakit lambung nih, gangguan lambung. Dikasih obat lambung dan membaik. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam obat tersebut ada obat penenangnya. Teman-teman yang pernah mendapatkan hal ini di dalam kehidupan teman-teman saat menjadi pasien, boleh komentar deh, ya. Betul nggak apa yang saya sebutkan ini? Ya, ternyata obat yang ada di dalam obat lambungnya tersebut adalah salah satunya obat penenang atau mempunyai fungsi menenangkan. Nah, mengapa demikian? Karena mungkin si dokternya sudah tahu bahwa keadaan yang berkaitan dengan masalah lambung dari pasien ini sebenarnya bukan yang spesifik ada masalah di lambung. Misalnya dia ada GERD atau dia ada gastritis di mana terjadi masalah di lapisan lambungnya sendiri gitu ya. Tapi lebih dominan karena faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi kecemasan yang menimbulkan gejala spesifik pada lambungnya. Begitu juga kalau kita temukan pada pasien-pasien gangguan saraf. Misalnya ada rasa kaku, tegang, kejang. Dan inilah yang sering kita temukan juga di dalam praktek sehari-hari. Kasus-kasus seperti ini ketika diberikan obat penenang bisa membaik juga. Misalnya nyeri kepala atau tension headache yang sering kita temukan ya di dalam praktek. Ini juga seringkali dikasih obat ya akan membaik. Dan
Terutama ya, keadaan-keadaan seperti ini biasanya berkaitan dengan kondisi si pasien sendiri. Ketika dia selesai pengobatan, kembali gejalanya datang lagi. Belakangan dengan adanya informasi berkaitan dengan sistem saraf pusat otonom, amigdala, psikosomatik, ya makin orang makin tahu di berbagai macam website dan di YouTube channel saya seperti ini. Akhirnya beberapa dokter juga menyadari, teman-teman pasien juga menyadari bahwa oh iya, ternyata keluhan-keluhan seperti ini sebenarnya sebaiknya berobat ke dokter jiwa. Karena memang keluhannya dasarnya adalah di sistem saraf pusat. Namun demikian, seperti kita pernah bahas ya teman-teman, bahwa kalau kita bergantung dengan obat saja, biasanya di awal terapi memang demikian. Ya, saya sudah bilang juga tuh dengan teman-teman pasien. Tadi juga ada beberapa kasus gangguan psikosomatik lambung yang jelas-jelas tuh merasakan adanya perubahan dan ketika diberikan obat, dia merasakan sudah jauh lebih stabil. Tapi seringkali ketika obatnya mulai diturunkan, si pasien mulai merasakan kembali gejalanya datang. Ya, kalau tadi mungkin dikaitkan dengan pengobatan simptomatik, diberikan obat lambung, mungkin bisa bertahan hanya 1 minggu, 2 minggu saja. Kalau dikasih obat antidepresan, itu bisa bahkan sampai 3 bulan, 6 bulan bertahan. Dia baik tuh kondisinya, stabil ketika obat itu dilepas sekalipun. Tapi kalau sudah balik lagi dan kondisi sistem saraf pusatnya memang belum stabil benar, ya dia bisa kembali lagi tuh gejalanya datang. Dan ini juga yang sebenarnya perlu dipahami oleh teman-teman semua, bahwa tidak mudah ya pada dasarnya kita berharap bahwa pengobatan itu akan menyembuhkan. Jangan lupa, salah satu yang harus penting adalah bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri. Kecemasan ini seringkali menjadi faktor ya mengapa somatosensorik itu menjadi lebih dominan, karena otak yang terlalu tegang. Ya, terus-terusan tegang inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem saraf pusat yang memicu gejala-gejala somatosensori. Jadi gejala somatik atau somato atau gejala fisik dan sensoris. Jadi kadang-kadang tuh nggak heran ada gejala seperti kesemutan, gejala seperti kayak orang nyeri ya, rasanya tuh ada yang tingling sensation seperti kayak ini, atau bahkan ketidakseimbangan, misalnya seperti rasa mau jatuh atau seperti mau pingsan. Gejala-gejala somatosensorik inilah yang sebenarnya akan sangat dominan pada kasus-kasus gangguan kecemasan, walaupun gejalanya adalah gejala-gejala fisik. Jadi teman-teman yang saat ini sedang berada pada kondisi pengobatan, saya mengharapkan teman-teman bisa menyelesaikan pengobatannya dengan baik. Dan jangan lupa, selain obat juga belajar, yuk kita mulai belajar bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih stabil, lebih sederhana, lebih tenang, ya, lebih bisa membuat diri kita menjadi lebih sabar. Ini juga salah satu yang paling penting dari pengejawantahan atau manifestasi dari mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Karena tanpa latihan, tanpa adanya upaya dari diri kita untuk mengetahui dasar dari mana keadaan ini berasal, maka kecemasan akan terus ada tanpa kita sadari sekalipun. Dan itu tidak kita inginkan tentunya. Mudah-mudahan informasi terkait dengan somatosensorik pada pasien psikosomatik cemas bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa mantra kita bersama kembali dilatih, terus dilatih, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.